Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Sabtu, 22 Agustus 2020, yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan melakukan rapat badan musyawarah bersama pihak pemerintah daerah dalam rangka untuk menentukan kegiatan paripurna yang akan diselenggarakan selanjutnya. Rapat Banmus tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo, didampingi Wakil Ketua 1 Haji Bambang Yantoko dan Wakil Ketua 2 Muhammad Aswin, diikuti oleh PLH Sekretaris Daerah Haji Jainudinur beserta dengan jajarannya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya, tanggal 19 sampai dengan 25 Agustus 2020 kegiatan internal anggota DPRD. Rabu 26 Agustus 2020 rapat paripurna ke-1 masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021. Pidato pengantar Bupati Seruyan dalam rangka penyampaian KUA PPAS, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021. Dilanjutkan tanggal 27 sampai dengan 28 Agustus 2020, rapat kerja antara komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2020, rapat pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2021 antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. Rabu 2 September 2020 rapat internal DPRD terkait dengan hasil pembahasan KUA PPAS. Kamis 3 September 2020, lanjutan rapat paripurna kedua, penyampaian laporan hasil pembahasan KUA PPAS dan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Jumat 4 September 2020, lanjutan rapat paripurna ketiga masa persidangan 1, pidato pengantar Bupati Seruyan dalam rangka penyampaian KUA PPAS APBD tahun anggaran 2020. Ketua Dewan menambahkan, kegiatan selanjutnya Selasa 7 sampai dengan 8 September rapat kerja antara komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja terkait KUA PPAS tahun anggaran 2020. Dilanjutkan 9 sampai dengan 10 September rapat pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2020 antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemda. Jumat 11 September rapat internal DPRD. Senin 14 September lanjutan rapat paripurna keempat, penyampaian laporan hasil pembahasan KUA PPAS APBDP tahun anggaran 2020 dan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Setelah itu langsung dilanjutkan paripurna kelima dengan agenda pidato pengantar Bupati Seruyan dalam rangka penyampaian Raperda APBDP tahun 2020. Selasa 15 September lanjutan rapat paripurna ke-6, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas pidato Bupati. Dan Rabu 16 September lanjutan rapat paripurna ke-7, penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. 17 sampai dengan 18 September rapat pembahasan Raperda APBDP 2020. Dan tanggal 21 September rapat internal DPRD. Selanjutnya Senin 22 September lanjutan rapat paripurna ke-8, penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda APBDP 2020 dan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemda dengan DPRD dan disambung pidato pengantar Bupati terkait kesepakatan bersama KUA PPAS 2020. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Daerah Pemilihan 1 menyampaikan hasil resesnya yang meliputi Kecamatan Seruyan Hilir
dan Seruyan Hilir Timur, di mana beberapa desa masih inginkan peningkatan dan perbaikan infrastruktur. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Bejo Rianto mengatakan, berdasarkan dialog yang telah dilakukan oleh timnya dengan pemerintah Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, berhasil menghimpun saran dan aspirasi masyarakat mengenai kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Di antaranya di Desa Pematang Limau, meliputi pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk pertanian kepada PPL agar melakukan pembinaan lebih lanjut kepada para petani, normalisasi saluran primer dan sekunder karena sering terjadi banjir dan lainnya. Selanjutnya, Desa Sungai Perlu menginginkan peningkatan infrastruktur jalan khususnya untuk jalan darat, agar dapat ditingkatkan lagi mengingat desa tersebut satu-satunya desa yang masih terisolasi. Pembangunan puskesmas membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan, alat tangkap rempa maupun mesin, pengadaan speedboat bagi aparatur desa dan lainnya. Untuk Desa Baung, yaitu perluasan jaringan instansi listrik termasuk air bersih, perlunya penambahan tenaga kesehatan yang berdomisili di Desa Baung, pembinaan terhadap kelompok nelayan dan lainnya. Diharapkan secepatnya ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar kesejahteraan masyarakat dapat segera dipenuhi dan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara merata tanpa ada perbedaan. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menginginkan perencanaan pembangunan selalu mengacu kepada kepentingan masyarakat, khususnya pembangunan pada bidang birokrasi yang harus menjadi fokus perhatian. Untuk pembangunan di Kabupaten Seruyan harus selalu ditingkatkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, perencanaan pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, agar pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat dan tidak sia-sia. Juru bicara Dapil 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, pembangunan yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, di antaranya penerangan berupa pemasangan jaringan listrik, karena masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik khususnya untuk desa-desa. Kebutuhan akan air bersih berupa pemasangan pipa PDAM, kebutuhan akan transportasi yaitu peningkatan infrastruktur jalan, dan kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat. Selanjutnya, kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang layak dan pendidikan yang memadai, bantuan usaha penunjang di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peningkatan UMKM bagi masyarakat menengah ke bawah. Ketersediaan lapangan kerja dengan menjaring mitra kerja, bersama dengan pihak perkebunan yang berinvestasi di kabupaten ini. Menurutnya, beberapa hal yang telah disebutkan di atas harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun kalangan dewan sendiri, agar kesejahteraan masyarakat dapat semakin ditingkatkan dan harus ada perubahan yang dilakukan pada setiap periode pemerintahan. Tim Liputan Seruyan TV. Saudara Harsandi. Dewan minta pemerintah daerah lakukan perbaikan infrastruktur yang berada di Desa Sungai Bakau, seperti jembatan gantung yang sudah lama diusulkan oleh pemerintah desa. Dalam hasil reses yang sudah dilakukan pihaknya di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, menghimpun beberapa poin penting yang akan menjadi tindak lanjut dan harus segera mendapatkan penanganan khususnya dari pemerintah daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, yang pertama di Desa Sungai Bakau, yaitu perbaikan tempat wisata khususnya jembatan gantung, karena masih sering digunakan oleh pengunjung juga masyarakat setempat, sehingga sangat rawan kecelakaan apabila terus digunakan, dan hal ini tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah, karena masalah ini sudah lama diusulkan oleh pemerintah desa. Selanjutnya,
Perbaikan dan peningkatan pembangunan lainnya terdapat pada Masjid Nurul Kausar yang saat ini harus mendapatkan penanganan serius. Peningkatan infrastruktur jalan, normalisasi sungai, dan pemanfaatan kolam renang yang terkesan tidak pernah dimanfaatkan oleh warga sekitar, termasuk pengunjung ke objek wisata. Tim Liputan Seruyan TV. Tim Reses Daerah Pemilihan 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi roda pemerintahan di wilayah ini karena seluruh petugas masih aktif dalam bekerja meski di tengah pandemi COVID-19. Sejak adanya wabah pandemi COVID-19 di wilayah ini, para aparatur sipil negara dan tenaga kontrak di setiap instansi tetap hadir seperti biasanya. Namun diberlakukan sistem bergantian dalam setiap harinya. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan agar jumlah staf atau pegawai yang masuk kantor tidak terlalu ramai. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, tim reses Dapil 2 DPRD telah melakukan kegiatan reses secara roadshow ke beberapa desa dan kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Tim reses Dapil 2 memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, karena pada situasi dan kondisi adanya wabah pandemi COVID-19, pemerintahan masih tetap berjalan dengan sangat baik dan stabil. Para ASN di kecamatan, perangkat desa dan kepala desa, serta BPD masih tetap melaksanakan tugas seperti biasanya. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi upaya dan langkah pemerintah daerah atas kesigapan dan keseriusan dalam menangani wabah pandemi COVID-19. Sehingga sampai saat ini masyarakat di Dapil 2 khususnya tidak ada lagi yang terpapar dari virus mematikan tersebut. Diharapkan kesigapan dan keseriusan ini dapat terus dilaksanakan serta terus ditingkatkan. Meski saat ini masyarakat sudah mulai menyesuaikan dengan keadaan atau memasuki tatanan kehidupan baru masyarakat produktif aman COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Daerah Pemilihan 2 menyampaikan hasil reses yang meliputi Kecamatan Hanau, Danau Seluluk, Seruyan Raya, dan Danau Sembuluh, di mana salah satu poin pentingnya ada beberapa desa yang masih bingung terhadap pelaksanaan pilkades serentak. Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan melalui video conference, anggota Dewan dari Dapil 2 menyampaikan hasil resesnya, di mana reses Dapil 2 dimulai sejak tanggal 25 sampai dengan 30 Juli 2020 untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah atau pihak penting lainnya. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, dalam melaksanakan kegiatan reses selain untuk menghimpun aspirasi masyarakat yang ada di kecamatan tersebut atas dasar prinsip pembangunan, juga sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan DPRD atas pelaksanaan pembangunan di kabupaten ini yang meliputi kecamatan tersebut. Salah satu poin pentingnya adalah tidak lama lagi beberapa desa akan melakukan pemilihan kepala desa, termasuk desa yang berada di Dapil 2 juga akan melakukan pemilihan tersebut. Namun, ada beberapa desa yang masih kebingungan menghadapi pemilihan kepala desa, baik itu mengenai waktu yang sangat pendek, karena rencananya akan dilaksanakan di akhir tahun ini, dan anggaran untuk pelaksanaannya yang belum teranggarkan pada APBD desa tahun berjalan. Untuk itu, tim reses Dapil 2 meminta kepada pemerintah daerah agar segera menginstruksikan dinas terkait dan menindaklanjuti terkait permasalahan ini. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan diminta segera melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dan kekacauan terhadap pengelolaan koperasi plasma di salah satu desa daerah pemilihan 2.
Dari temuan tim reses daerah pemilihan 2, ada beberapa desa yang mengalami kekacauan dalam pengelolaan koperasi plasma. Salah satunya yang terjadi di Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang menjadi anggota koperasi tersebut, di mana pengurus koperasi kurang transparan kepada anggotanya dalam memberikan laporan keuangan, dan sudah hampir 7 tahun tidak melakukan rapat tahunan koperasi. Hal ini tentu membuat sedikit banyak kecurigaan pada anggota terhadap para pengurus koperasi yang dimaksud. Dalam hal ini, tim reses daerah pemilihan 2 meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera turun langsung ke Desa Lanpasa guna melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan ini. Jika memungkinkan, seluruh koperasi plasma yang ada di setiap desa dilakukan pengecekan, agar tidak terjadi hal serupa dan hal-hal lainnya yang dapat membuat hak atau bagian plasma dari setiap warga menjadi terhambat, atau bahkan dilakukan pemotongan di luar aturan yang berlaku akibat perbuatan dari oknum-oknum tertentu. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Daerah Pemilihan 3 menyampaikan hasil reses yang telah dilakukan oleh timnya, yang meliputi Kecamatan Batu Ampar, Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun. Maksud dan tujuan reses adalah untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dengan mensosialisasikan penjabaran APBD serta usulan APBD perubahan tahun anggaran dalam bentuk belanja publik dan pembangunan pada berbagai sektor yang terserap dan teralokasi di masing-masing kecamatan. Juru bicara Dapil 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Salidin mengatakan, adapun aspirasi yang terserap diantaranya, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas terkait secara proaktif melaksanakan pembekalan, BIMTEK atau sosialisasi tata cara penyusunan rancangan program-program desa yang dituangkan dalam APBD desa, serta penggunaan anggaran dana desa yang sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku, agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan pemahaman dan sosialisasi agar program yang sudah disusun dapat berjalan dengan baik, dan perlu mendapatkan peninjauan serta skala prioritas dari pemerintah daerah melalui dinas terkait, untuk dapat mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada daerah pemilihan 3 khususnya. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah pemilihan 3, Dewan meminta pemerintah daerah untuk dapat memperhatikannya, agar kemakmuran hidup masyarakat dapat adil dan merata. Untuk mengurus kartu badan penyelenggara jaminan sosial di beberapa kecamatan, nampaknya bukan menjadi masalah yang begitu besar. Namun pada kecamatan yang berada di Dapil 3 menjadi sebuah masalah. Hal ini harus ditangani bersama dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Juru bicara Dapil 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Salidin mengatakan, dalam hasil reses yang dilakukan oleh timnya, menemukan masyarakat yang kesulitan mengurus kartu BPJS. Kendala yang dihadapi yaitu jauhnya jarak dari desa ke kantor BPJS, dan adanya sistem kolektif yang diberlakukan kepada semua anggota keluarga, sehingga dianggap cukup menyulitkan masyarakat yang kurang mampu di kecamatan tersebut. Selain itu, masyarakat Dapil 3 juga meminta penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan yang cukup di setiap desa. Diutamakan bagi tenaga kesehatan yang memang siap bekerja di daerah, dan kalau memang tersedia diutamakan menggunakan tenaga yang berdomisili di Dapil 3. Serta masyarakat mengusulkan agar pelayanan perekaman akta kelahiran, kartu keluarga elektronik, dan kartu tanda penduduk supaya dapat dipermudah di setiap desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutnya,
Untuk dapat mensukseskan semua hal yang diinginkan tersebut, perlu penanganan dan tanggapan yang cepat dari pemerintah daerah, agar apa yang diinginkan segera terwujud dan masyarakat yang berada di kecamatan tersebut menjadi sejahtera. Tim Liputan Seruyan TV. Pada hasil reses yang telah dilakukan oleh tim daerah pemilihan 3, banyak menerima masukan dan keluhan dari masyarakat yang berada di kecamatan tersebut, khususnya pada bidang perekonomian. Dalam hasil reses yang dilakukan oleh tim Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Batu Ampar, Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, dan Suling Tambun, banyak menerima keluhan dari masyarakat, di antaranya kurangnya lapangan kerja, rendahnya pendapatan, dan kesulitan dalam memenuhi keperluan sehari-hari, sehingga perlunya tindakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat agar kondisi perekonomiannya membaik untuk Kecamatan Dapil 3. Juru bicara Dapil 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Salidin, mengatakan, pada bidang pertanian umumnya masyarakat mengeluhkan tidak bisa berladang akibat kurangnya bantuan dari pemerintah, baik itu alat pertanian, bibit, maupun penyuluhan yang diberikan kepada petani. Untuk itu, masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, pada bidang peternakan, pemerintah daerah diminta memberikan bantuan bibit sapi, ayam, ikan, dan lain-lain, serta diharapkan dalam pendistribusian atau penyampaian bantuan haruslah mengutamakan kepada kelompok tani dan kelompok-kelompok masyarakat yang terdaftar dengan baik. Tim Liputan Seruyan TV. Seluruh sekolah yang berada di zona hijau atau bagi sekolah yang sudah diaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar secara langsung, diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan mulai dari para siswa datang hingga jam pulang. Hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Seruyan sudah melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Namun setiap sekolah harus mematuhi aturan dan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, Haji Masrohim, mengatakan, dari 10 kecamatan yang ada di wilayah ini hanya Kecamatan Seruyan Hilir, khususnya di daerah Kota Kuala Pembuang, yang belum diperbolehkan atau belum diaktifkannya kembali proses belajar secara langsung. Untuk 9 kecamatan lainnya sudah diaktifkan sejak 3 Agustus yang lalu. Menurutnya, setiap sekolah yang sudah diaktifkan kembali proses KBM-nya wajib menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat, dalam rangka memastikan para guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya dalam keadaan sehat pada saat berada di sekolah, serta sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru di daerah ini. Yang jelas itu protokol kesehatan. Jadi mereka, maka ini besok kami sudah mau memantau yang tatap muka itu. Jadi mereka ya protokol kesehatan lah, artinya ukur suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu tetap dilakukan. Dan satu lagi itu mungkin 50% aja. Jadi kalau siswanya ada 30, bagi 2. Jadi 15, kalau SD besok 15. Jadi satu ruangan tuh ya 15 lah. Gitu. Separuh 50% lah. Yang kurang dari 20 itu semuanya bisa. Kalaupun Haji Masrohim menambahkan, sejak diaktifkannya kembali pada tanggal 3 Agustus yang lalu dan hingga saat ini, belum ada laporan dari pihak sekolah maupun tim gugus tugas terkait adanya para warga sekolah yang berstatus reaktif ataupun terindikasi COVID-19. Hal ini bisa diartikan berarti seluruh sekolah sudah sesuai dengan prosedur dalam menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.